Di tengah panas menyengat dan deru klakson yang memekakan telinga di terminal bus pusat, sesosok tubuh tua meringkuk di sudut jalan. Itu adalah Pak Budi, seorang petani miskin yang seumur hidupnya membanting tulang di ladang, mengumpulkan setiap keping uang receh untuk mengunjungi putranya di kota, yang kini telah menjadi miliarder idola banyak orang namun hidup sangat sederhana. Pagi itu, bus pertama berangkat membawa serta segala kerinduan dan kasih sayang sang ayah tua, hanya untuk sirna di siang ini. Senyum itu lenyap di tengah hiruk-pikuk kota metropolitan, tempat hati manusia sedalam jurang, uang hasil keringat sang ayah kini tergeletak manis di bawah bidikan para pemangsa. Mampukah seorang petani lugu dan polos ini selamat dari jebakan yang terpasang di siang bolong? Ayah sang miliarder ditipu habis-habisan di tengah keramaian. Dan akhir dari kisah ini akan membuat banyak orang merinding dan merenung. Cuaca di Jawa Tengah akhir-akhir ini selalu diselimuti kabut tebal di pagi hari. Dinginnya pagi meresap di daun pisang di halaman. Pak Budi, tahun ini genap 60 tahun. Usia yang seharusnya hanya perlu di rumah menggendong cucu, menikmati kehangatan makan bersama keluarga, dan menyeruput secangkir teh hangat. Namun ia justru sendirian di rumah genteng tuanya yang berlantai 3. Bukan berarti ia tidak beruntung atau ditelantarkan oleh anak-anaknya. Justru sebaliknya, putra satu-satunya, Kevin, kini telah menjadi direktur utama sebuah perusahaan teknologi besar di kota. Kevin adalah miliarder muda yang merintis dari nol, dari makanan seadanya yang mengisi perut yang dulu Pak Budi berikan pada anaknya. Dari malam-malam ia begadang mencari penghasilan untuk biaya sekolahnya. Kevin sukses. Itu adalah kebanggaan terbesar dalam hidupnya. Membalas semua susah payah dan penderitaan di tahun-tahun istrinya meninggal dini. Ia berjuang sendiri membesarkan anaknya. Kevin sangat menyayangi ayahnya, setiap bulan ia selalu menelepon dan mengirim uang secara teratur. Ia selalu menyuruh ayahnya untuk menyewa orang untuk bersih-bersih dan membeli makanan enak. Namun dunia bisnis itu kejam. Pekerjaan di kota menyeret Kevin seperti badai tak terlihat. Sudah genap 1 tahun ini, Kevin belum sempat mengatur waktu untuk pulang kampung. Proyek-proyek bernilai triliunan, perjalanan bisnis ke luar negeri yang tiada henti membuat Kevin sulit sekali untuk sekadar tidur, apalagi pulang kampung untuk makan bersama ayah. Namun Pak Budi sangat baik hati. Ia tidak pernah menyalahkan anaknya sedikit pun. Seumur hidupnya sebagai petani, ia hanya tahu membanting tulang di sawah. Ia mengerti bahwa anaknya sedang menanggung beban sebuah organisasi besar. Banyak orang bergantung padanya. Ia sendirian di rumah yang sepi, hanya diam-diam merindukan anaknya. Orang tua tidak butuh uang bertumpuk di brankas. Mereka hanya butuh tawa, canda, dan kehangatan keluarga. Kemarin sore saat di pasar desa, ia terus berdiri ragu-ragu di depan kios pakaian. Kerinduan pada anaknya mendorongnya, ia memutuskan untuk naik bus sendiri ke kota mengunjungi Kevin. Ia memilih membeli sebuah baju baru, lipatannya masih rapi dan wangi kain baru, harganya tidak sampai Rp200.000, berwarna coklat sederhana. Ia berpikir dalam hati, tersenyum sendirian. Kalau mengunjungi anak miliarder, harus berpakaian rapi sedikit agar terlihat bersih. Agar orang tidak menertawakan anaknya punya ayah kampungan. Malam itu, Pak Budi meraba-raba di bawah lampu remang, hati-hati melipat baju baru ke dalam tas kain lusuh. Dikunci dan dibuka berulang kali dengan hati-hati, ia merogoh saku terdalam, mengeluarkan Rp3 juta tunai. Ini adalah uang receh yang ia kumpulkan. Ia menghematnya dari uang yang Kevin kirimkan. Ia tidak berani membelanjakan apapun untuk dirinya sendiri. Ia berniat di kota nanti, setelah turun dari terminal bus, ia akan membeli beberapa hidangan laut segar atau ayam kampung yang berdaging padat untuk putranya. Makanan yang dulu Kevin idamkan saat keluarga mereka miskin, tapi ia tidak punya uang untuk membeli. Membungkus uang itu dengan hati-hati jauh ke dalam saku baju dalam, mendekapnya erat di dada. Ia baru sempat memejamkan mata sebentar saat kokok ayam sudah bersahutan menandakan fajar. Kabut belum menghilang, langit masih temaram. Pak Budi sudah terhuyung-huyung membawa tasnya ke pinggir jalan raya, menunggu bus paling pagi menuju kota besar. Bus itu berjalan berjam-jam tanpa henti, duduk di dalam bus melihat pemandangan melesat cepat di luar jendela, hatinya berdebar-debar, gelisah tak terlukiskan. Ia senang karena akan segera memeluk putranya yang dulu kecil, sekaligus khawatir karena sudah belasan tahun. Sejak Kevin masuk kuliah, ia belum pernah menginjakkan kaki di kota mewah itu lagi. Tepat pukul 09.00 pagi.
Bus mengerem mendadak, berhenti dengan decitan di terminal bus pusat kota. Baru saja turun dari bus, yang menyambut Pak Budi adalah asap dan debu mengepul serta suara bising yang memekakkan telinga. Klakson mobil berbunyi tiada henti. Menusuk telinga, suara orang berteriak memanggil penumpang, makian dari kenek bus, pengumuman dari pengeras suara yang bercampur aduk. Berbeda sekali dengan ketenangan dan kedamaian desa, kota di hadapannya terlihat memukau, ramai, sekaligus menakutkan. Pak Budi berdiri meringkuk di sudut terminal, kedua tangannya memeluk erat tas kain lusuh di dadanya, di dalamnya ada 3 juta rupiah, harta terbesar yang dibawanya. Ia melihat kerumunan orang yang terburu-buru lewat, sepeda motor, mobil melaju kencang dan saling silang seperti benang tenun. Kakinya terus melangkah ke jalan berniat menyeberang lalu kembali menarik diri dengan terkejut. Lampu merah, lampu hijau terus berkedip-kedip, matanya berkunang-kunang, tangan dan kaki gemetar, tidak berani melangkah menyeberang. Di tempat yang kacau balau, sesak, dengan segala macam jenis orang yang lalu lalang itu, petani tua dari kampung itu terlihat begitu tersesat. Kecil, sosoknya rentan hingga membuat orang terpaku dalam kesedihan untuknya. Ia tidak tahu bahwa justru ekspresi kebingungan, kesederhanaan, dan kehati-hatiannya memeluk erat tas itu adalah mangsa empuk, menarik perhatian para pemangsa yang selalu mengintai di terminal. Mereka yang hati nuraninya telah dirusak oleh uang. Dan lalu dari kejauhan di bawah bayangan pohon mahoni tua yang menggugurkan daun, ada seorang pria sekitar 40 tahun duduk santai di atas sepeda motor butut. Dia adalah Rian, seorang tukang ojek sekaligus calo yang terkenal licik di daerah ini. Matanya terus berputar seperti elang, meneliti setiap penumpang yang baru turun dari bus. Dan lalu tatapan licik dan cerdiknya itu berhenti, menempel erat pada tempat Pak Budi berdiri. Sudut bibirnya menyeringai tipis, penuh kelicikan. Seorang ayam baru dari kampung, masih hijau, baru saja masuk tepat dalam sasarannya. Jebakan sudah dipasang, dan mangsa itu terlalu lugu. Kejujuran dan kesederhanaan sang ayah tua, akankah membantu ia dengan aman menemukan jalan untuk bertemu putranya, atau justru akan mendorongnya ke dalam jebakan kejam yang menyesakkan di kota asing ini? Para penonton cerita di bawah lampu, jika Anda juga pernah memiliki kerabat di kampung yang baru pertama kali ke kota dan mengalami hal-hal yang menyesakkan, atau sekadar merasa iba pada ketulusan hati para orang tua, silakan tinggalkan komentar berbagi perasaan dengan kami di bawah video ini ya. Dan jangan lupa menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan saat Pak Budi berhadapan dengan senyum licik tukang ojek di bagian selanjutnya. Saya janji, kemarahan akan semakin memuncak. Matahari siang mulai menyengat, menghantam langsung ke aspal panas terminal bus pusat. Di tengah deru klakson yang memekakkan telinga dan kerumunan orang yang berdesakan, Pak Budi tetap berdiri terpaku di tempat, keringat mengucur deras, membasahi punggung baju koklat barunya. Ia terbengong melihat persimpangan jalan yang luas, kendaraan melaju kencang seperti jarum tenun hingga matanya berkunang-kunang, kakinya gemetar tidak berani melangkah ke jalan. Perasaan kesepian dan terasing menyelimutinya sang ayah tua. Ia mendekap erat tas kain kotor di dadanya, di mana ada 3 juta rupiah hasil keringatnya, uang yang ia niatkan untuk membelikan Kevin makanan enak bergizi. Tepat saat kepanikan Pak Budi mencapai puncaknya, sebuah sepeda motor Honda Astrea Grand butut melaju perlahan mendekat lalu mengerem mendadak tepat di trotoar. Pria sekitar 40 tahun yang duduk di motor, menurunkan standar motor, cepat-cepat melepas masker lusuh yang menutupi wajah lincah dan gigi yang menguning karena asap rokok. Dia adalah Rian, sosok yang dikenal di terminal ini. Para tukang ojek di sekitar, begitu melihat Rian mendekati Pak Tua, otomatis menyingkir. Tanpa diminta, mereka menyerahkan mangsa itu kepada orang paling berpengaruh dan nekat di terminal itu. Masa lalu Rian juga pernah menjadi orang baik-baik, punya istri dan anak, namun kebiasaan judi dan minum-minum telah menghabiskan semua hartanya, mengubahnya menjadi iblis penghisap darah tanpa hati nurani. Ia berkeliaran di terminal, hidup dari segala macam tipuan, menipu para petani lugu yang baru datang ke kota. Pak Tua mencari siapa? Saya antar murah saja. Suara panggilan melengking Rian terdengar, memecah keheningan yang penuh ketakutan di hati Pak Budi. Pak Budi terkejut, mundur setengah langkah secara insting, namun saat melihat senyum ramah yang sebenarnya adalah akting sempurna tukang ojek itu, kewaspadaannya sedikit berkurang. Rian cerdik menyadari keraguan-raguan Pak Tua, ia cepat turun dari motor, suaranya manis seperti gula. Panas terik begini.
Bapak berdiri di sini bisa sakit nanti. Bapak mau kemana? Bilang saja pada saya ambil harga pokok bensin saja, soalnya di terminal ini semua penipu, kalau Bapak lengah, mereka akan menipu habis-habisan. Mendengar kata menipu habis-habisan, wajah Pak Budi memucat, tangan keriputnya tanpa sadar semakin erat mendekap tas di dada. Kejujuran seorang yang seumur hidup tinggal di desa membuatnya kehilangan kemampuan untuk melihat niat jahat manusia. Ia ragu-ragu merogoh saku baju dalam, dengan gemetar mengeluarkan selembar kertas lusuh yang tertulis alamat rapi. Nak, tolong lihat, tempat ini jauh tidak? Rian merebut kertas itu, mata liciknya dengan cepat menyapu tulisan. Hanya dalam waktu kurang dari 2 detik, pupil matanya melebar. Kompleks Villa Indah, Jalan Y. Ini adalah salah satu kompleks perumahan terkaya di kota, tempat tinggal kalangan super kaya, semua direktur dan miliarder. Arus listrik menjalar di tulang punggung tukang ojek itu, jantungnya berdebar kencang karena keserakahan. Matanya berbinar seperti hewan buas melihat mangsa. Ia melirik pria tua yang compang-camping dari kepala hingga kaki, yakin sekali kakek ini bukan pemilik rumah. Mungkin naik untuk mencari pekerjaan sebagai tukang kebun, satpam, atau orang kaya raya tapi pura-pura miskin. Apapun itu, orang kampung yang ke kota biasanya membawa segepok uang tunai. Sebuah rencana licik untuk memeras uang terbentuk dalam sekejap dalam pikiran Rian. Wah, kompleks ini jauh sekali, Pak. Di ujung kota sana, lumayan jauh. Rian mulai memainkan trik manipulasi psikologis, sengaja melebih-lebihkan untuk membuka jalan menekan harga. Namun melihat wajah Pak Budi yang berubah masam karena khawatir, ia cepat-cepat menambahkan pukulan telak. Ia merendahkan suara, pura-pura peduli. Dengar logat Bapak, sepertinya orang Jawa Tengah ya? Bapak dari kabupaten mana? Pak Budi membuka lebar matanya yang keruh, keterkejutan bercampur kegembiraan yang meluap. Iya, saya dari Jawa Tengah. Kamu juga orang Jawa Tengah? Seolah hanya menunggu itu, Rian menepuk paha dengan keras, tertawa terbahak-bahak. Ya ampun, satu kampung halaman. Saya dari Pati, Pak, beruntung sekali. Tadi saya sudah menduga-duga. Sebenarnya, kampung halamannya jauh di provinsi pegunungan, namun dengan sifat licik yang diasah bertahun-tahun, ia hafal nama-nama kabupaten dan desa untuk siap mengaku sebagai warga sekampung dengan siapa saja, asalkan bisa memeras uang. Mendengar 2 kata satu kampung, sedikit kewaspadaan terakhir di hati Pak Budi hancur sepenuhnya. Perasaan kesepian dan sesak napas di tengah kota metropolitan yang kacau balau tiba-tiba lenyap. Ia melihat Rian dengan mata penuh rasa terima kasih seperti orang tenggelam di arus deras menemukan pelampung penyelamat. Mata tuanya berkaca-kaca, ia tersenyum kecut. Begitu ya, Nak, baik sekali kamu. Saya naik ke sini mengunjungi anak laki-laki saya, dia bekerja di sini. Sudah setahun ini dia sibuk bekerja, tidak pulang. Saya terlalu rindu padanya sampai nekat pergi sendiri. Sampai di sini melihat kendaraan banyak, saya ketakutan. Rian berdecak, wajahnya menunjukkan belas kasihan dan empati dengan sempurna. Kasihan Bapak, anak-anak sekarang sibuk sekali, tidak peduli pada orang tua. Bapak tenang saja, naik motor saya. Saya menghormati sesama perantau, saya antar Bapak cuma bayar harga bensin saja, anggap saja saudara saling membantu, kalau di kota ini, orang asing akan memeras habis-habisan, Pak. Pak Budi mendengar itu langsung percaya mentah-mentah, bagaimana mungkin seorang petani polos bisa memahami hati yang licik dari orang yang berdiri di hadapannya. Ia dengan canggung menaiki sepeda motor butut itu, duduk meringkuk di motor, kedua tangannya masih mendekap erat tas kain di pangkuannya. Ia tersenyum, dalam hati merasa hangat luar biasa. Karena berpikir bahwa kota ini meskipun bising, masih ada orang-orang baik dan sopan. Namun ia tidak tahu bahwa jebakan sudah resmi tertutup. Penonton yang melihat dari luar hanya ingin meneriakkan agar Pak Tua turun dari motor. Karena bahaya sudah di depan mata, tapi ia dengan polosnya melangkah masuk. Mesin motor berbunyi nyaring, mengeluarkan asap hitam pekat. Motor itu menyelip di antara kerumunan orang lalu melesat pergi, meninggalkan terminal bus yang ramai. Duduk di depan, lewat spion buram, Rian diam-diam melihat sosok Pak Tua yang meringkuk. Sudut bibirnya menyeringai puas dan kejam. Ia sudah menghitung setiap langkah, akan membawa Pak Tua berputar-putar sejauh 10 kilometer, menyelinap ke ganggang asing. Mengarang segala macam jalan terlarang,
Jalan satu arah untuk membuat Pak Tua pusing dan mual. 3 juta rupiah di saku baju Pak Tua, ia bertekad memeras habis-habisan agar malam ini ia punya uang untuk bergegas ke arena judi mengembalikan apa yang telah hilang. Sementara itu, di tempat yang jaraknya ratusan kilometer, putra miliarder Pak Budi, Kevin, masih duduk dengan anggun di kursi ketua dalam ruang rapat mewah Hotel Bintang 5. Dewan direksi dan puluhan mitra asing menahan napas mengikuti presentasi proyek triliunan rupiah. Suasana tegang seperti senar gitar, tiba-tiba ponsel yang diletakkan di meja Kevin bergetar hebat. Kevin mengernyit, berniat menekan tombol matikan. Prinsipnya adalah tidak pernah mengangkat telepon saat rapat penting, namun saat sudut matanya melirik ke layar yang menyala dengan tulisan ayah menelepon. Gerakannya terhenti. Sudah setahun ini, ayahnya tidak pernah menelepon di jam kerja. Ia selalu takut mengganggu anaknya, pasti ada sesuatu yang sangat penting sehingga ia menelepon di jam ini. Tanpa berpikir sedetik pun, direktur muda itu mengangkat tangan memberi isyarat agar semua diam. Ia menekan tombol jawab, suaranya berat yang hangat. "Halo, Kevin di sini, ayah." Yang menjawab perkataan Kevin bukanlah suara ramah yang dikenalnya, melainkan isak tangis yang tertahan dari seorang pria yang sudah hampir sebatang kara. "Kevin, ayah. Ayah minta maaf, nak. Ayah ditipu orang habis-habisan, nak." Jantung Kevin seperti diremas, Kevin terpaku diam di kursi kekuasaannya. Napasnya seolah terhenti beberapa detik. Para mitra di sekeliling menatap bingung melihat miliarder muda itu tiba-tiba pucat pasi, matanya merah menyala. Ayah ada di mana? Kenapa ayah ditipu? Kapan ayah ke kota? Kenapa tidak memberitahu Kevin agar mengirim mobil menjemput?" Kevin berdiri tegak, mendorong kursi hingga terjatuh, suaranya kehilangan ketenangan biasanya, digantikan oleh kepanikan yang luar biasa. "Ayah, rindu sekali padamu, nak." Ayah naik bus sendiri. Sampai di terminal ada tukang ojek yang mengaku satu kampung. Dia mengantar ayah. Berputar-putar berjam-jam lalu meninggalkan ayah di tanah kosong entah di mana. Dia mengancam akan memukul. Dia merampok habis 3 juta yang ayah bawa, nak. Suara Pak Budi pecah melalui gelombang telepon, penuh ketakutan dan ketidakberdayaan. Rasa sakit dan kasihan membuncah, berubah menjadi amarah yang mengerikan dalam dada Kevin. Ayahnya, pria yang seumur hidup menanggung susah payah, menelan pahit demi membesarkannya, belum pernah merasakan hidup enak dan pakaian bagus, kini diinjak-injak dan dirampok oleh sampah masyarakat di siang bolong. Kevin membenci dirinya karena terlalu sibuk mencari uang hingga membiarkan ayahnya harus mengunjungi anaknya dalam rasa malu. Ia menarik napas dalam, berusaha meredam suaranya agar lembut untuk menenangkan ayahnya yang sedang panik. "Ayah, tenang, dengarkan Kevin. Harta bisa dicari, uang hilang tidak apa-apa, asalkan ayah selamat." Ayah lihat sekeliling, ada rambu jalan atau warung, papan nama besar, bacakan untuk Kevin. Kevin akan mengirim orang menjemput ayah sekarang juga. Pak Budi menyeka air mata, dengan canggung berdiri, menyipitkan mata melihat sekeliling. Ayah melihat di kejauhan ada papan bertuliskan, area proyek perencanaan, Duku Sentosa, Jalan Tanah Merah, sekelilingnya hanya ilalang saja, nak. Ayah takut sekali. Baiklah, ayah tetap berdiri di situ, cari tempat teduh, jangan pergi kemanapun dengan siapapun. Kevin akan mengirim mobil menjemput ayah sekarang juga. Ayah tunggu Kevin, menutup telepon. Kevin tidak peduli dengan puluhan pasang mata yang menatapnya di ruang rapat. Ia melemparkan berkas ke meja, berbalik ke asisten Rio yang berdiri di samping, batalkan semua jadwal sore ini. Kamu langsung kirim mobil Maybach saya beserta 2 pengawal. Lacak langsung ke area proyek Duku Sentosa untuk menjemput ayah saya sekarang juga. Ayah saya ditipu orang jahat, terdampar di sana. 15 menit lagi tidak menemukan beliau, kamu ajukan pengunduran dirimu sendiri. Asisten Rio memucat, mengangguk berulang kali, lalu melesat keluar pintu seperti anak panah. Kevin berdiri di tengah ruangan, rahangnya terkatup rapat hingga urat-urat di pipinya menonjol. Siapapun yang berani menyentuh sehelai rambut ayahku, akan kubuat tahu harga kekejaman, Kevin menggertakkan gigi, bergumam dalam hati. Jaringan kekuasaan dan finansial miliarder muda itu resmi diaktifkan. Jaring keadilan yang luas siap dipasang untuk menangkap tukang ojek bejat itu. Apakah Anda merasakan kemarahan yang menyesakkan Pak Budi dan amarah Kevin yang meledak? Orang-orang licik, malas bekerja,
yang menipu dan memeras uang dari orang tua dan orang kampung yang lugu benar-benar adalah puncak ketidakbermoralan. Apa pendapat Anda tentang tindakan biadab tukang ojek bernama Rian itu? Silakan tinggalkan komentar di bawah video ini agar kita bisa sama-sama mengutuk para benalu masyarakat ini ya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang juga, karena di bagian selanjutnya, mobil Super Maybach akan muncul di tengah tanah kosong, dan perburuan sengit untuk menangkap tukang ojek itu agar mempertanggungjawabkan perbuatannya akan sangat seru tak ubahnya film aksi. Ikuti terus ya. 15 menit menunggu di tengah tanah kosong yang sepi senyap, bagi Pak Budi terasa sepanjang 1 abad. Panas menyengat yang memancar dari jalan tanah merah membuat tenggorokannya kering kerontang. Ia terus duduk memeluk lutut di pinggir rumput, sesekali menggigil ketakutan. Ancaman untuk memanggil preman agar mematahkan kakinya dari tukang ojek biadab itu masih terngiang di telinga, membuat Pak Tua terkejut bahkan saat bayangan burung melintas. Tepat saat ia menundukkan kepala ke lutut karena kelelahan, dari awal tanjakan yang berdebu tebal, sebuah mobil super hitam mengilap melaju perlahan. Itu adalah Maybach milik Kevin yang bernilai puluhan miliar rupiah. Mobil mewah itu melaju mulus di jalan yang bergelombang, menepi tepat di samping tempat Pak Budi duduk lalu mengerem pelan. Pintu mobil terbuka lebar dengan suara desiran angin. Asisten Rio bersama 2 pengawal mengenakan setelan jas hitam dan kacamata hitam cepat-cepat turun. Pemandangan itu, bagi seorang petani yang seumur hidupnya hanya tahu kerbau dan bajak, tak ubahnya seperti di film gangster. Kepanikan dari peristiwa perampokan tadi belum hilang, kini melihat beberapa pemuda tinggi besar berwajah dingin mendekatinya, Pak Budi ketakutan luar biasa. Pak Tua mundur di tanah merah, kedua tangannya melambai panik, suaranya gemetar hebat, meledak dalam isak tangis yang tertahan. Nak, saya mohon pada kalian. Tukang ojek itu sudah mengambil habis uang saya. Di tubuh saya tidak ada uang sepeser pun. Jangan pukul orang tua ini. Mendengar jeritan minta tolong yang menyayat hati dari sang ayah tua, asisten Rio sangat kasihan hingga hampir menangis. Ia cepat-cepat berlari maju. Rio menggenggam kedua tangan Pak Tua yang gemetar dan lecet. Suaranya peduli yang penuh rasa iba, Pak Budi. Bapak tenang dulu. Saya Rio Pak. Saya asisten Pak Kevin. Direktur Kevin yang mengirim. Saya membawa mobil untuk menjemput Bapak pulang. Bapak aman sekarang? Tidak ada yang berani menyentuh Bapak lagi. Pak Budi bingung, mata keruhnya yang berair menatap tajam ke wajah ramah dan khawatir Rio. Ketika mendengar nama putranya, ketegangan di tubuhnya baru perlahan mereda. Seluruh tubuh tuanya terasa seperti beban 1000 kilo telah terangkat. Ia menangis terseduh-seduh seperti anak kecil yang dianiaya, kini baru menemukan keluarganya. Rio dengan hati-hati membantu Pak Budi berdiri, membersihkan debu dari baju coklatnya yang sudah kusut dan kotor, lalu membimbingnya ke kursi VIP di belakang Maybach. Duduk di ruang yang sejuk, mencium aroma kulit jok yang harum. Pak Budi terus meringkuk, tidak berani menyandarkan punggung ke kursi karena takut baju kotornya akan mengotori mobil anaknya. Kerutuan, lugu hingga menyedihkan dari Pak Budi membuat semua orang di dalam mobil merasa terharu. Sementara itu, di provinsi tetangga, Kevin telah menyerahkan seluruh sisa rapat penting kepada wakilnya. Miliarder muda itu membuang semua aturan bisnis, bergegas naik mobil pribadinya dan menyetir sendiri, menginjak gas melaju kencang kembali ke kota. Dalam benaknya saat ini tidak ada lagi angka-angka bernilai triliunan, tidak ada lagi kontrak-kontrak menggiurkan, melainkan hanya bergulir bayangan ayah tuanya yang kurus dalam kepanikan luar biasa. Ia hanya ingin bergegas pulang untuk melihat ayah, untuk memeluknya. Mobil Kevin membelah angin langsung masuk ke garasi villa. Ia melesat keluar dari mobil, berlari tergesa-gesa ke ruang tamu. Yang menyambut mata Kevin adalah gambar Pak Budi yang duduk tenggelam di sofa impor mahal. Baju yang dibeli ayahnya di kampung kini kusut berlumur lumpur. Di lututnya, bekas luka berdarah masih belum kering sepenuhnya, memegang segelas air putih, tangannya masih gemetar hebat. Kevin terpaku diam di pintu, langkah kakinya terhenti dengan berat, tenggorokannya tercekat pahit, rasa sakit yang tajam menusuk dadanya. Ia adalah miliarder, ia berkuasa besar di dunia bisnis, sekali gerak tangannya bisa menghasilkan miliaran. Namun ia membiarkan ayah tuanya yang seumur hidup berkorban untuknya harus menanggung rasa malu dan sakit yang teramat sangat oleh sampah masyarakat hanya karena 3 juta rupiah. Kevin berlari maju, berlutut di atas karpet bulu domba, memeluk erat kaki kurus ayahnya, menelungkupkan wajahnya di pangkuan ayah sambil terisak. Ayah, Kevin durhaka sekali.
Kevin minta maaf, "Ayah, ayah sakit di mana?" Tangan kasar dan kapalan Pak Budi dengan gemetar mengusap rambut rapi anaknya. Melihat anaknya menangis, ia semakin merasa bersalah. Ia menangis, suaranya parau penuh penyesalan. "Ayah tidak apa-apa, Kevin, ayah minta maaf. Ayah membawa 3 juta rupiah berniat membeli ayam untukmu. Tapi ayah bodoh sekali. Ayah membiarkannya menipu habis-habisan, nak. Uang hasil keringatmu yang kamu kirimkan pada ayah. Ayah, jangan bicara begitu. 3 juta atau 30 miliar pun tidak sebanding dengan sehelai rambut ayah." Kevin mendongakkan wajahnya, menggenggam erat tangan Pak Budi. Matanya yang tadinya penuh iba tiba-tiba berubah dingin dan tegas. Ayah ceritakan semuanya pada Kevin. Siapa dia? Bagaimana dia menipu ayah? Ayah tidak perlu takut, ada Kevin di sini. 1 rupiah pun dari ayah. Akan kubuat dia memuntahkannya 10 rupiah. Mendapat dukungan dari putranya, Pak Budi minum seteguk air, menenangkan diri, lalu perlahan menceritakan semuanya. Dari saat turun di terminal bus dan merasa terkejut hingga saat tukang ojek bernama Rian mendekat dan mengaku satu kampung, lalu perjalanan keliling kota dan jebakan licik di tanah kosong. Kevin semakin mendengarkan, semakin erat rahangnya terkatup. Saat dia menipu ayah, apakah dia melepas maskernya? Apakah ayah ingat bagaimana wajahnya? Kevin cepat-cepat bertanya, langsung menangkap poin kunci. Pak Budi mengangguk cepat, matanya tiba-tiba berbinar dengan ingatan samar. Iya, nak. Saat dia membawa ayah ke warung makan pinggir jalan untuk makan siang, dia berlaga sangat baik, bersikeras membayar bakso untuk ayah. Saat makan dia melepas penutup wajahnya. Ayah mengingat jelas wajahnya kurus, kulit hitam kusam, mata sipit, dan terutama tahi lalat hitam besar tepat di sudut bibirnya. Kelihatan licik sekali, nak. Kevin menyeringai, senyum dingin muncul. Ia melanjutkan pertanyaan beruntun, bagus sekali. Lalu saat dia merebut uang lalu menggebergas pergi, apakah ayah melihat nomor plat motornya? Petani tua itu cepat-cepat mengetuk dahinya dengan jari. Ayah sudah tua tapi mata ayah masih awas. Saat dia melesat pergi, debu tebal mengepul, tapi ayah sempat melihat nomor plat motornya yang butut. Sepertinya 29X1, lalu beberapa angka setelahnya adalah 067. Kevin berdiri tegak, matanya berbinar menyala api hukuman. Hanya dengan petunjuk sebanyak itu, ditambah dengan sistem kamera keamanan yang padat di kota, perampok itu sekalipun punya sayap, jangan harap bisa lolos dari tangannya. Ia berbalik melihat asisten Rio yang berdiri dengan tangan terlipat di belakang, berujar, tegas. "Rio, siapkan mobil, langsung bawa saya dan ayah ke kantor polisi untuk lapor sekarang juga. Berikan semua ciri-ciri dan nomor plat motor ini kepada polisi. Bagaimanapun caranya, harus menyeret bajingan itu ke pengadilan." Tanpa ragu sedetik pun, mobil Maybach kembali menyala, merobek kegelapan malam yang mulai turun di kota, menuju langsung ke markas polisi sektor. Duduk di dalam mobil, melihat Pak Budi masih menggenggam erat kedua tangannya, wajahnya cemas dan khawatir karena takut membesar-besarkan masalah akan mengganggu pekerjaan anaknya. Kevin dengan lembut menggenggam tangan ayahnya, mengelus dan menenangkan. Ia berujar lembut, "Ayah tenang saja. Di kota ini, di setiap sudut jalan ada kamera keamanan yang merekam semua pelanggaran. Jaring langit luas tapi sulit bocor. Dia tidak mungkin bisa lolos, ayah. Ayah anggap saja ini pelajaran agar lain kali kalau ayah datang mengunjungi tidak kaget lagi." Di kantor polisi, para anggota unit reserse kriminal menerima laporan dengan sangat antusias. Meskipun nilai barang yang dirampok, 3 juta rupiah, bukanlah angka yang terlalu besar dibandingkan dengan kasus ekonomi puluhan miliar yang pernah Kevin hadapi di dunia bisnis, namun perilaku biadab, menipu orang tua renta, menargetkan kepercayaan dan kepolosan petani, tidak dapat ditoleransi. Dari keterangan yang terputus-putus, namun sangat rinci dari Pak Budi, pria sekitar 40 tahun yang mengendarai motor Honda Astrea, Grand butut, wajah kurus, kulit hitam kusam, dan terutama tahi lalat hitam besar tepat di sudut bibirnya, beserta nomor plat motor samar 29X167, para polisi segera mengidentifikasi area target. Tim investigasi dengan cepat mengekstrak rekaman kamera dari terminal bus pusat di sepanjang jalan pinggiran kota yang sedang diratakan tanahnya, dan terutama kamera keamanan rumah warga dekat warung makan pinggir jalan raya. Saat jaring hukum diam-diam mengencang,
Di sudut kumuh dan gelap di pemukiman kumuh pinggir sungai, tukang ojek bernama Rian sedang hidup dalam momen paling puas dan sombong. Meninggalkan tanah kosong itu, setelah melancarkan tendangan kejam ke kaki sang ayah tua, Rian melesat pergi dengan motornya, bersiul riang. Bagi sampah masyarakat seperti dirinya, 3 juta rupiah yang berhasil diperas dari kantong seorang petani sebatang kara adalah untung besar yang terlalu mudah. Ia langsung berbelok masuk ke sebuah arena judi, berdinding seng yang reyot, penuh asap rokok dan makian. Hari ini saya menang besar, bagi kartu. Hari ini saya bandar. Rian menepuk dadanya dengan keras, dengan sombong melemparkan tumpukan uang kecil yang masih berbekas lipatan keringat Pak Budi ke tengah meja judi. Uang yang seharusnya berubah menjadi ayam kampung gemuk, sebuah makan malam keluarga yang hangat penuh kasih sayang ayah anak, kini tergeletak tak berdaya di meja judi dadu kotor para penjudi haus darah. Dan tentu saja, uang haram tidak akan berkah. Uang hasil curian dan penipuan dari keringat orang lain, bagaimana mungkin bisa bertahan lama? Hanya dalam waktu kurang dari 4 jam tenggelam dalam suara kocokan dadu dan bau alkohol keras. 3 juta rupiah ludes tak bersisa sepeser pun. Kalah telak, Rian dengan jengkel terhuyung-huyung keluar dari arena judi, menendang botol bir kosong yang tergeletak di tanah, mengumpat beberapa kali lalu naik motor bututnya pulang ke kos, terjerembab di tempat tidur pulas seperti orang mati, sama sekali tidak tahu bahwa vonis untuknya telah ditetapkan. Tepat 2 hari kemudian. Dalam 2 hari itu, Kevin menunda semua pekerjaan yang belum selesai, meluangkan seluruh waktunya di rumah memasak, memandikan ayah dengan air hangat, membelikan pakaian sutra paling lembut. Kefarumaman Emma Siandutia. Kasih sayang keluarga perlahan meredakan syok psikologis Pak Budi, namun luka lecet di lututnya sesekali masih terasa nyeri seperti mengingatkan akan kekejaman dunia. Siang hari ketiga, ponsel Kevin berdering, di ujung telepon sana terdengar suara yang jelas dan tegas dari Kepala Unit Reserse Kriminal. Halo, Pak Kevin. Ada kabar gembira untuk keluarga Anda. Kami telah berhasil menangkap pelaku, Bapak Rian, yang merencanakan penipuan dan mencuri uang Pak Budi. Kamera di warung makan telah merekam jelas wajah dan nomor plat kendaraannya. Saat ini pelaku sedang ditahan sementara. Kami mengundang Anda dan Bapak Budi untuk datang ke kantor untuk pemeriksaan dan identifikasi. Kevin menutup telepon, matanya berbinar dingin namun penuh kepuasan. Ia berbalik ke Pak Budi, tersenyum tipis, "Ayah, ganti baju. Kita pergi ke kantor polisi melihat bagaimana wajah bajingan itu sekarang." Pintu ruang tahanan terbuka. Ketika Kevin membimbing Pak Budi masuk, tukang ojek bernama Rian sedang terpuruk di kursi besi, kedua tangannya terborgol erat ke ujung meja. Wajah lincah dan licik kemarin kini pucat pasi, cekung dan kuyu karena minuman keras dan ketakutan di borgol. Ketika mendongak melihat petani tua dari kampung masuk, Rian sedikit menyeringai, matanya masih menunjukkan sedikit keras kepala dan bandel layaknya preman. Ia berniat membuka mulut untuk berdebat ngotot, berlagak seperti penjahat. Namun saat tatapan Rian melirik ke pria muda yang berdiri di samping Pak Budi, ia tiba-tiba menggigil dan terdiam. Hawa dingin menjalar di tulang punggungnya hingga giginya beradu gemertak. Kevin berdiri di sana, mengenakan setelan jas yang dibuat khusus mahal, memancarkan aura wibawa yang membara dari seorang direktur utama. Seorang miliarder yang kata-katanya penuh pengaruh. Di belakang Kevin berdiri 2 pengacara top membawa tas kerja mereka, wajah-wajah sedingin es. Petugas polisi mengetuk meja dengan penggaris, berbicara dengan jelas dan tegas, "Rian, apakah kamu tahu siapa orang yang baru saja kamu tipu, aniaya, dan rampok uangnya?" Ini adalah Pak Budi, ayah kandung Direktur Kevin, direktur utama perusahaan teknologi terbesar di kota ini. Perilakumu bukan hanya penipuan, tetapi juga membentuk tindak pidana perampokan dengan unsur premanisme. Mendengar 2 kata direktur utama dan perampokan, sisa-sisa jiwa preman dalam diri Rian lenyap seketika. Kakinya lemas, lututnya luluh. Ia meluncur dari kursi, bersimpuh di lantai keramik dingin tepat di kaki Pak Budi. Air mata dan ingus belepotan, suaranya gemetar, memohon dengan menyedihkan, "Pak Tua, Pak Direktur, saya minta maaf, saya buta, tidak mengenali siapa Bapak. Saya hilaf, terlanjur. Uang itu sudah habis untuk judi. Mohon kedua Bapak berikan saya kesempatan, lepaskan nyawa saya, beri saya kesempatan untuk menata hidup kembali. Kalau saya di penjara, istri dan anak-anak saya akan kelaparan, Pak." Melihat orang yang pernah menunjuk jari ke wajahnya mengancam,
menendangnya hingga jatuh ke pinggir rumput liar itu kini berlutut hina menggosokkan kepalanya ke tanah. Rasa sakit dan amarah yang menyesakkan di hati Pak Budi tiba-tiba lenyap, digantikan oleh sebuah desahan pasrah. Petani yang seumur hidup jujur itu hanya merasa iba pada nasib orang yang dibutakan oleh keserakahan dan judi hingga kehilangan kemanusiaan. Ia berniat membuka mulut untuk meminta keringanan hukuman untuknya, namun Kevin dengan lembut mengangkat tangan untuk menghentikan. Kevin melangkah maju, menunduk, menatap langsung ke mata Rian yang kecil dan menunduk. Suaranya tenang namun tajam seperti palu godam. Kamu merengek tentang keadaanmu, istri dan anak-anakmu kelaparan. Lalu saat kamu merampok uang receh dari orang tua sebatang kara. Saat kamu menendang, seorang pria tua seusia ayahmu jatuh ke parit, lututnya memar. Apakah kamu memikirkan keluargamu? Kamu pikir orang miskin dari kampung punya hak untuk diinjak-injak, dirampok habis uangnya lalu bersantai? Kamu salah orang. 1 rupiah pun dari ayahku, akan kubuat kau memuntahkannya, dan hukum akan memberimu pelajaran tentang harga kekejaman yang paling dalam. Kata-kata tajam dan tegas Kevin bergema di ruang tahanan yang dingin membuat tukang ojek bernama Rian hancur total. Secercah harapan terakhir yang bergantung pada kemurahan hati petani lugu itu telah diputus tanpa ampun oleh miliarder muda itu. Ia menelungkupkan kepala di lantai keramik, menutup wajahnya dan menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Namun air mata buaya itu kini tidak bisa menyelamatkan keadaan. 2 petugas polisi mendekat, dengan dingin menyeretnya berdiri. Suara borgol beradu kering. Rian dibawa pergi di balik pintu besi berat, membawa serta penyesalan terlambat seorang pemalas, penjudi, yang dengan kejam menginjak-injak keringat dan air mata orang lain. Vonis hukum yang berat menantinya di depan, itu adalah harga termahal, paling adil untuk kejahatan yang telah ia taburkan. Kevin membantu Pak Budi berdiri, dengan hati-hati merapikan baju ayahnya lalu membimbingnya keluar dari kantor polisi. Kota saat itu sudah menyala lampu-lampunya. Lampu jalan bertekanan tinggi memancarkan cahaya kuning terang ke jalanan yang ramai kendaraan. Namun saat ini, di mata Pak Budi, kota bukan lagi monster menakutkan, mengintai orang kampung lugu seperti dirinya. Karena di sampingnya saat ini adalah putranya yang kokoh, sandaran teraman dalam hidupnya. Duduk di dalam mobil Maybach yang melaju mulus di tengah hiruk-pikuk kehidupan, Pak Budi menghela napas, hatinya terasa lega dari segala kekesalan. Ia berbalik melihat Kevin, sudut matanya masih berkaca-kaca. Karma itu ada nak. Ayah hanya menyayangkan 3 juta rupiah yang rencananya untuk membeli ayam bergizi, tapi akhirnya tidak berguna, malah merepotkanmu sampai meninggalkan pekerjaan bisnis. Kevin menggenggam erat tangan ayahnya yang kurus berurat dan penuh bintik-bintik penuaan, tersenyum hangat. Ayah, 3 juta atau 30 miliar pun tidak bisa membeli ketenangan ayah. Bagi Kevin, ayah duduk di sini, aman dan sehat di samping Kevin, itulah aset paling tak ternilai. Uang hilang bisa dicari lagi. Tapi ayah, di dunia ini Kevin hanya punya 1 mobil masuk ke garasi villa. Malam itu, Kevin sudah berpesan pada asisten rumah tangga untuk memasak hidangan yang sangat istimewa. Bukan hidangan mewah mahal, juga bukan steak atau anggur mewah. Di atas meja makan beralas taplak putih bersih, ada semangkuk sayur asam segar, sepiring ikan asin goreng yang harum menggoda, dan beberapa potong lalapan renyah. Itu adalah masakan kampung yang sederhana dan khas pedesaan yang dulu sering Pak Budi berikan pada Kevin di masa-masa sulit. Melihat hidangan makan itu, mata petani tua itu berkaca-kaca karena bahagia. Kevin menyuapkan semangkuk nasi putih bersih, mengambil potongan ikan goreng terbaik, meletakkannya di mangkuk ayah. Ayah makan banyak ya. Ikan ini Kevin minta orang membelikannya yang segar lalu Kevin bumbui dan masak sendiri sesuai resep ayah yang dulu diajarkan pada Kevin. Sudah lama sekali kita berdua, ayah dan anak, tidak makan bersama. Makan malam berlangsung dalam suasana hangat, penuh kasih sayang ayah anak, Pak Budi makan dengan lahap luar biasa. Rasa sakit dan malu di tanah kosong kemarin seolah sudah sepenuhnya ditenangkan dan disembuhkan oleh kasih sayang anak laki-laki yang berbakti. Selesai makan, Kevin membimbing Pak Budi ke ruang tamu untuk beristirahat. Ia pergi mengambil kotak P3K, berlutut dengan 1 kaki di lantai, hati-hati menggulung celana sutra ayahnya. Luka lecet di lutut akibat jatuh kemarin sudah mengering tapi kulit di sekitarnya masih sedikit kemerahan. Miliarder muda yang pernah mengelola proyek triliunan itu, kini dengan teliti menggunakan kapas yang dibasahi antiseptik, perlahan mengoleskan pada luka ayah, terus meniup-niup, takut ayah merasa sakit.
Melihat rambut anaknya sudah mulai beruban karena memikirkan urusan bisnis, Pak Budi mengusap kepala anaknya, suaranya berat yang ramah. Kevin, ayah melihat di kota ini orang ramai sekali, kendaraan padat, orang baik banyak, tapi orang jahat juga tidak sedikit. Kamu kalau berbisnis harus hati-hati melihat orang, jangan sampai ditipu seperti ayah ya. Tinggal denganmu beberapa hari, nanti ayah naik bus lagi pulang kampung. Rumah kosong tidak ada yang menjaga, ternak tidak ada yang memberi makan, ayah sangat cemas. Kevin menghentikan tangannya, mengangkat mata merahnya untuk melihat sang ayah tua. Ia menyadari dengan sedih bahwa meskipun hidup dalam kemewahan, ayahnya tetap selamanya seorang petani lugu, selalu terikat pada kebun dan halaman, tidak terbiasa dengan kota metropolitan ini. Ia menelungkupkan kepala di pangkuan Pak Budi, kedua tangannya memeluk kaki kurus ayah, dengan mata berkaca-kaca mengucapkan kata-kata dari lubuk hatinya. Ayah, Kevin tahu ayah tidak terbiasa hidup di sini. Ayah rindu kampung, rindu tetangga. Kevin tidak akan memaksa ayah untuk tinggal di kota yang sesak ini bersama Kevin lagi. Tapi ayah harus berjanji satu hal pada Kevin. Kevin mendongak, matanya penuh ketegasan dan cinta tak terbatas. Mulai sekarang, kapanpun ayah rindu Kevin. Ayah ingin ke kota mengunjungi Kevin, atau ada urusan di rumah yang membutuhkan Kevin. Ayah hanya perlu mengangkat telepon dan memberitahu Kevin. Ayah jangan pernah lagi naik bus sendirian. Kevin akan menyuruh sopir membawa mobil langsung ke gang rumah, menjemput ayah dan mengantar kemana saja lalu kembali. Ayah tahu. Saat mendengar ayah ditipu, ditinggalkan di tengah tanah kosong, jantung Kevin seperti ingin berhenti berdetak. Ayah adalah batas terakhir Kevin. Kevin akan melakukan segalanya untuk melindungi ayah. Pak Budi mendengar kata-kata penuh bakti putranya, air mata menggenang. Ia tersenyum ramah, mengangguk berkali-kali. Ayah ingat. Mulai sekarang ayah tidak akan pergi sendiri lagi, ayah akan menelepon miliarder ayah agar mengirim mobil menjemput. Ayah janji. Kedua ayah dan anak itu berpelukan erat, di tengah ruang tamu yang penuh cahaya lampu kuning yang hangat. Di luar, kota masih bising, ramai, masih penuh jebakan persaingan dan orang-orang dengan niat jahat. Namun di sini, di rumah ini, hanya ada cinta keluarga yang suci dan tanpa syarat bersinar terang. Pelaku kejahatan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji besi. Sedangkan orang yang jujur, setelah melalui banyak badai dan kekecewaan, akhirnya menemukan tempat berlindung yang damai dalam pelukan orang terkasih. Keesokan paginya, saat kabut belum sempat hilang sepenuhnya dari gedung-gedung pencakar langit kota, mobil Maybach hitam mengilap sudah meluncur keluar dari gerbang kompleks villa. Kali ini tidak ada asisten Rio atau sopir lainnya. Kevin sendiri yang menyetir, menunda semua rapat dan kontrak triliunan untuk mengantar ayah tuanya kembali ke tempat yang tenang. Duduk di kursi penumpang, Pak Budi sudah mengganti pakaian sutra tipis yang nyaman. Kerutan di dahinya seolah sudah menghilang, digantikan oleh ekspresi tenang dan damai. Mata keruhnya menatap keluar jendela, di mana gedung-gedung tinggi perlahan mundur, memberi tempat bagi hamparan hijau persawahan dan pepohonan. Kevin, Pak Budi berbicara dengan suara berat yang hangat, memecah keheningan yang tenang di dalam mobil. Kota ini memang indah, memang kaya, tapi terlalu sesak, nak. Ayah terus teringat beberapa bedeng bayam di kebun yang belum ada yang menyirami. Ayam-ayam yatim di kandang tidak ada yang memberi makan, hatinya kembali gelisah. Hanya pulang kampung, menghirup bau lumpur basah, bau harum jerami, ayah baru merasa lega. Kevin tersenyum tipis, tangan besar sang direktur utama perlahan meraih, menggenggam tangan ayahnya yang kasar yang tergeletak di pangkuan. Iya, Kevin mengerti, dimanapun ayah merasa senang, merasa sehat, disitulah rumah. Mulai sekarang setiap bulan Kevin akan menyetir sendiri pulang untuk makan bersama ayah beberapa hari. Kevin bosan makan di restoran, rindu semangkuk sayur asem buatan ayah. Mendengar putranya berkata begitu, Pak Budi tertawa terbahak-bahak. Senyum ramah, ceria petani itu terdengar nyaring, menghilangkan semua kekecewaan, semua kepanikan beberapa hari badai yang lalu. Mobil melaju mulus berbelok ke jalan raya menuju Jawa Tengah. Sinar matahari pagi mulai menembus pepohonan, menyorotkan jejak cahaya berkilauan ke jendela mobil. Di depan mereka bukan lagi asap dan kemacetan, bukan lagi jebakan penipuan di kota metropolitan, melainkan jalan yang terbentang panjang menuju kampung halaman. Tempat di mana ada asap dapur senja, ada ketenangan yang sederhana, dan ada cinta yang tak pernah habis.
Kevin mengemudi sangat perlahan. Ia menyadari bahwa sejauh apapun ia pergi, sebanyak apapun uang dan kemuliaan yang ia genggam, yang paling damai tetaplah saat bisa melindungi orang tua yang telah melahirkannya. Kisah ini berakhir, namun sebuah perjalanan baru, lebih terhubung dan saling memahami antara ayah dan anak ini baru benar-benar dimulai. Para penonton setia cerita di bawah lampu, demikianlah perjalanan yang menyedihkan namun juga penuh kemanusiaan dari ayah dan anak Pak Budi telah berakhir dengan perjalanan pulang kampung yang sangat damai. Ada sebuah pepatah yang sangat indah. Orang tua adalah tempat kita memulai dan juga pelabuhan teraman untuk kita kembali. Meskipun di luar sana masyarakat kacau balau, jebakan menyelimuti, hati manusia sulit ditebak, namun kasih sayang keluarga akan selalu menjadi perisai terkuat yang melindungi kita dari segala badai. Melalui kisah ini, semoga kita masing-masing tidak menunggu sampai berlebih baru teringat berbakti, juga jangan biarkan kesibukan mencari nafkah menghanyutkan, menghilangkan hari-hari singkat yang tersisa untuk bersama orang tua kita. Jika kisah hari ini menyentuh hatimu atau membuatmu tiba-tiba berkaca-kaca teringat sosok orang tua yang bekerja keras di kampung, jangan sungkan untuk meninggalkan komentar berbagi perasaan dengan kami. Dan terutama, tekan tombol subscribe serta ikon lonceng notifikasi sekarang juga ya. Satu klik kecil dari Anda adalah motivasi besar bagi kami untuk kembali duduk bersama di bawah cahaya lampu hangat ini, mendengarkan dan menenangkan jiwa melalui cerita-cerita kemanusiaan berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini sepenuhnya. Semoga Anda dan keluarga selalu sehat dan damai. Sampai jumpa lagi.